Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kalian masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan di akhir pekan ini saya berkeinginan untuk memberikan bonus bacaan untuk Virgo dalam hal percintaan. Oke. Apakah itu untuk Virgo yang single ataupun yang udah couple? Ya, kita lihat aja nanti gimana bacaannya ya. Yang jelas this is a love story of Virgo. Apakah itu berupa karmic relationship, berupa apa lagi tadi? Soulmate relationship maupun twin flame relationship. Itu bisa kita lihat di bacaan-bacaan yang akan saya tebarkan, dan tidak akan ada yang terbalik ya, semua akan saya baca secara tidak terbalik. Oke Virgo, kita mulai aja ya. Dan kartu pertama kalian sudah datang, ini adalah Queen of Cups. Kartunya apa tuh? Queen of Cups. Scorpio. Tuh, mungkin ada kalian yang sedang menjalin hubungan dengan seorang Scorpio. Oke, kemudian apa lagi? Kita buka ya. Jadi hari ini dan besok ada bonus reading loh. Oke Virgo, saya harap zodiak-zodiak lain gak ada yang protes, karena saya juga bikin video untuk mereka juga kok. Cuma memang tidak ada bonusnya, itu aja sih bedanya, ya kan? Oh, good. Oke, kartu pertama kalian adalah Queen of Cups. Oke, it's obvious, jelas ada cinta. Cinta yang besar untuk Virgo, juga cinta yang besar yang Virgo berikan kepada orang tersebut. Orang yang dealing dengan kalian, orang yang bersama kalian, yang berhubungan dengan kalian. Ini kalau memang sudah ada hubungan gitu ya. Siapa yang cinta? Virgo. Yang lebih berat cintanya, yang lebih dalam cintanya Virgo. Oh, oke. Ada kata-kata yang harus disampaikan ini. Lucu banget katanya. Dia, kalau bahasa Inggrisnya gini, she atau he ya, he gitu kan. Love the way you look at me, katanya gitu. Jadi orang tersebut bilang, I love the way you look at me. Saya sangat suka melihat cara Virgo memandang orang tersebut gitu. Jadi pandangan Virgo tuh kayak penuh cinta. Oke, memang ada cinta yang besar di sini di dirinya Virgo kepada orang tersebut gitu. Apakah kalian berada di hubungan yang sehat, dalam arti nggak ada toksik di situ, dan memang benar-benar orang itu bersama kalian, bukan cuma angan-angan, bukan masih punyanya orang, bukan cuma dimanfaatkan doang, seperti itu ya. Saya ini mau membicarakan hubungan yang sehat ya, hubungan yang benar-benar hubungan. Karena ya, sorry to say, beberapa Virgo yang datang kepada saya untuk mempertanyakan seseorang itu, orang itu bukan buat Virgo, ternyata masih punya orang lain, ternyata tidak single, ternyata sebenarnya nggak bisa sama Virgo, tapi kayak Virgo memaksain diri supaya terlihat emang orang itu bisa bersama si Virgo gitu. Nah, saya tidak bicara yang kayak gitu. Apakah itu banyak terjadi di kehidupannya Virgo? Sebentar, saya intip dulu kartunya. Ada beberapa dari kalian berpikir seperti itu tentang orang yang dealing dengan kalian, padahal itu orang sebenarnya bukan buat kalian gitu. But itu karena cinta Virgo yang besar kepada orang tersebut. Dan kalian bilang udah terlanjur cinta. Saya mengerti kok, karena saya juga seorang Virgo ya. Saya juga seorang Virgo, jadi bisa bilang sudah terlanjur cinta. Tapi ambil realitanya aja. Kalau memang benar-benar cinta, ya nggak usah maksa untuk memiliki juga kalau memang tidak bisa dimiliki ya. Cinta ya cinta aja, and that's it. Nggak usah posesif juga kalau dia bukan milik kita, Virgo. Tapi yang di sini memang terlihat orang tersebut sangat
sangat suka pada saat Virgo melihat ke dia. Makanya dia bilang I love the way you look at me gitu. Oke, karena memang cara Virgo memandang dia itu seperti bikin dia merasa spesial gitu. Itu kayaknya keahlian Virgo ya, membuat orang lain merasa spesial ya nggak sih? Oke. Kemudian ada Ten of Pentacles. Oke. Virgo berada di situasi di mana kumpulan kalian itu manis. Kumpulan kalian tuh baik gitu. Tapi ada tapinya. Di balik itu sebenarnya ada juga yang toksik. Sebenarnya ada juga yang ngomongin satu sama lain, gitu kan? Cuma sepertinya Virgo juga nggak peduli dengan hal tersebut. Kayak Virgo tahu kok yang terbaik untuk dia tuh yang seperti apa. Jadi kalau ada yang ngomongin, biarin aja. Oke, saya mau bilang gini ya Virgo. Saya kalau nggak salah di bacaan Virgo terakhir saya bercerita bahwa saya berada di tengah-tengah dua orang yang bertengkar gitu, dan dua-duanya bukan Virgo ya, saya aja Virgo yang di tengah-tengah kejepit di dua orang yang bertengkar gitu. Saya sebenarnya mau diem aja, tapi karena salah satunya mencoba menarik saya untuk bergabung bersamanya dan ikutan memusuhi yang satu, saya jadi nggak suka gitu. Karena kalau saya bilang saya netral, jangan ajak-ajak saya untuk membenci orang tersebut gitu. Itu nggak baik gitu. Nah, pada saat Virgo berada di kumpulan yang kayak gitu, apa yang harus Virgo lakukan ya udah cuek aja. Nah, sudah kayak anjing menggonggong kafilah berlalu kayak gitu gitu. Dan di situasi percintaannya Virgo tuh yang kayak gitu sekarang ini gitu. Mungkin banyak orang yang bilang ngapain sih gitu kan, nggak usah lah terlalu begini begitu Virgonya gitu kan. Tapi kalau menurut Virgo baik-baik aja ya udah, tetaplah menjadi Virgo yang seperti itu walaupun orang lain bilang apa tentang kalian. Apalagi kalau menyangkut percintaan kalian ya, kalau ada gosip-gosip miring nggak usah ikut, udah balik badan aja, nggak usah ikutan gitu. Dan ya itu yang Virgo lakukan pada saat ini, pada saat kalian dealing dengan seseorang dan orang lain ngomongin itu nggak jadi masalah buat Virgo, karena Virgo punya keyakinan sendiri gitu, gak usah ikut sama omongan orang. Oke. Kemudian ada Two of Swords, berada di persimpangan. Ada juga Virgo yang berada di persimpangan. Tapi ini dalam konotasi yang positif kalau buat saya ya. Yang saya melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Di persimpangannya tuh bukan mau putus atau enggak, bukan. Karena ini bacaan untuk kalian yang memang sudah punya cinta yang dalam dengan orang tersebut ya. Kalian itu berada di persimpangan antara mau nerusin itu dulu, memprioritaskan itu dulu cinta, atau prioritas ke yang lain, misalnya karir, keuangan, dan bisnis. Crossroadnya di situ gitu. Karena dua-duanya sebenarnya nggak ada masalah, tapi tentu saja di dalam kehidupan itu harus ada yang diprioritaskan, ya kan? Nggak bisa semuanya tuh bisa kalian ambil gitu, semuanya di percintaan sukses, di karir, keuangan, dan bisnis juga sukses. Kalau bisa demikian ya syukur, alhamdulillah, baruch hasem ya. Thanks God gitu kan. Tapi kalau enggak, ya kan kalian kan jadi mendua nih. Aduh, nih yang mana dulu nih? Percintaan dulu atau keuangan saya nih? Tapi kan saya cinta sama dia gitu kan. Nah, kalau itu yang terjadi dan kalian berada di Two of Swords ini, di persimpangan ini, saya mau bilang begini, my dear Virgo, selama orang itu baik untuk kehidupan kalian teruskan aja bersama dia. Dia tidak toksik, teruskan aja bersama dia. Tapi kalau memang kalian harus memikirkan hal lain yang perlu difokuskan, ya itu juga kalian pikirin gitu. Jadi bukan melulu tentang cinta-cintaan yang kalian kayak memprioritaskan aja percintaan itu, tapi juga seharusnya bukan cuma memprioritaskan percintaan aja, tapi juga harusnya memikirkan karir, keuangan, dan bisnis kalian gitu. Bagaimana dengan Virgo yang misalnya ibu rumah tangga, ya kan punya anak, punya keluarga,
adalah yang harus difokuskan selain cuma cinta-cintaan sama pasangan, ya kan? Dan yang selanjutnya ada Six of Cups. Virgo memberikan cinta yang besar di dalam segala hal. Kalau udah cinta, cinta beneran. Nggak ada tuh yang namanya bohong-bohong, ya kan, faking gitu. Kalau ada Virgo yang kayak gitu, kayak bukan Virgo deh. Mungkin dia lebih banyak zodiak lain di dalam chart hidupnya, karena biasanya Virgo tuh all out gitu ya. Kalau memang kalian mencintainya, ya udah mencintainya aja gitu, nggak usah mikirin gini nanti timbal baliknya gimana. Memberi aja gitu, nggak usah memikirkan timbal baliknya, apakah dia memberi yang sebesar sama kita. Kayaknya itu bukan urusan kita deh. Maksudnya urusannya Virgo adalah mencintai, memberikan karma baik, memberikan yang baik-baik kepada semesta. Toh nanti semesta yang akan mengembalikannya kepada kalian. Dan itu yang terjadi di kehidupan percintaannya Virgo yang sudah dealing dengan seseorang. Virgo ngasih. Apakah itu menjadi sesuatu yang terlalu banyak untuk dikasih? Buat saya banyak atau sedikit, itu gak ada masalah. Mau sebanyak apapun cinta yang dikasih, gak usah mikir timbal baliknya kayak gimana gitu. Setulus itu aja gitu. Setulus itu aja ngasih cinta. Ngasih cinta apalagi sama orang yang memang menjadi bagian dari kehidupannya Virgo. Kalau misalnya orang itu belum memberi balik gitu kan, timbal baliknya belum ada, ya mungkin karena memang semesta belum memberikan jalannya aja. Mungkin ada sesuatu hal yang sedang dia pikirkan gitu. Jadi nggak usah seuzon terlalu, kok saya doang yang cinta sama dia nggak memberikan yang terbaik juga untuk saya gitu. My dear Virgo, kadang-kadang cinta itu cukup buat cinta aja kok. Gak perlu mikirin timbal baliknya, gak perlu mikirin gimana-gimananya. Ya udah cukup kasih cinta yang besar untuk orang tersebut. Kasih aja. And that's it. Tanpa embel-embel apapun. Cinta, titik. Saya selalu bilang begitu sama pasangan saya. I love you, full stop. Tahu gak? I love you, full stop tuh. Cinta aja, titik dah. Cinta, titik. Nggak ada embel-embel di dalamnya. Saya nggak peduli dia itu mau cintanya cuma separuh dari cinta saya. Saya nggak peduli perhatian dia tercabang-cabang ke sana kemari, ya karena memang hidup kan nggak melulu tentang cinta. Hidup itu ada yang lain yang harus dipikirkan. Jadi ya udah, cinta cukup untuk cinta, and that's it. Oke, kasih aja yang terbaik. Kemudian ada Knight of Swords. Apa yang perlu diperjuangkan oleh Virgo in term of love dalam hal percintaan ini? Yang diperjuangkan adalah hal-hal baik. Kalian bisa lari memperjuangkan hal-hal baik. Dalam hal percintaan tentu saja, dalam hal karir, keuangan, dan bisnis bisa juga, harus malah. Karena itu harus sejalan dan harus balance. Ya. Kalau yang tadi kalian di crossroad dan berpikir yang mana yang harus didahulukan, kalian kok yang tahu. Tapi bukan berarti yang satunya ditinggalkan. Kalau misalnya kalian fokus ke cinta, bukan berarti pekerjaan, karir, dan bisnis jadi terbengkalai. Begitu juga kalau kalian memfokuskan karir, keuangan, dan bisnis, bukan berarti cintanya jadi terbengkalai. Ya porsinya aja yang dibalancing, diatur gimana. Toh kalau misalnya kalian sudah bersama orang tersebut, kalian bisa kayak bersama-sama dia terus, pagi lihat dia, terus mungkin siang bubar jalan karena masing-masing punya kesibukan, and then malam balik lagi, ketemu lagi misalnya kayak gitu. Atau yang seperti saya, LDR, satu di mana tapi every morning saling menyapa. Buat saya cukup, karena kita masing-masing sedang memperjuangkan hidup kita masing-masing gitu. Jadi ya sudah, apa yang harus kalian perjuangkan ya saya kembalikan lagi kepada kalian. Cuma ingat, balancing aja, disesuaikan, diseimbangkan. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ayah, ini kenapa? Ini kalau saya lihat yang tadi Knight of Swords sebagai sesuatu hal yang kalian perjuangkan,
kok saya ngelihat Knight of Wands ini ada orang lama yang datang gitu ke Virgo nih. Ini orang lamanya Virgo loh, bukan orang lamanya pasangannya Virgo. Kalau dua-duanya Virgo bagaimana ya? Kemungkinan bisa dua-duanya juga kedatangan hal lama yang datang gitu. Makanya tadi ada di persimpangan, di crossroad. So untuk Virgo yang memang orang lamanya datang ke kalian itu buat apa gitu. Kalau alasannya adalah untuk bisnis bla bla bla, beneran. Kan kalian nggak tahu hatinya seperti apa, jangan-jangan ada udang di balik bakwan lagi, karena yang saya lihat seperti itu. Em, Sorry ya, bacaan kalau kartunya sendiri cuma Knight of Wands, that's it. Tapi pesan yang saya harus sampaikan adalah nggak usah terlalu naif Virgo. Kalau kalian nggak bisa lihat apa di balik itu, ya lebih baik tidak melakukan apa-apa gitu. Karena kalau kalian nanti melangkah and then salah, dan itu bisa jadi jeopardy atau membuat situasi jadi nggak enak gitu kan. Ya karena orang lamanya ini emang saya nggak lihat itu sebagai hal yang baik gitu. Apapun alasannya, ada udang di balik batu. Memang saya nggak seuzon kayak gitu, tapi emang pesannya begitu, mau diapain. Oke. Flirting, apa itu make sense untuk kalian? Flirting, kata-kata itu tiba-tiba muncul begitu aja. Flirting kayak ngegodain gitu kan. Iya kah Virgo? Kalau di saya sih kayaknya nggak ada orang lama yang datang ngegodain, tuh nggak ada. Kalau di saya ya, atau mungkin nanti next setelah bacaan ini berakhir di upload baru kejadian. I don't know. Tapi kalau buat saya nggak make sense kata flirting itu, ngegodain itu. Tapi untuk Virgo yang nonton ini, ya komen lah ya. Beneran nggak sih seperti itu? Ada Wheel of Fortune. Ada hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kalian berdua, Virgo dengan pasangannya. Kemungkinan untuk bersama-sama itu sangat besar. Kenapa? Karena didukung oleh semesta. Wheel of Fortune didukung oleh elemen-elemen yang ada di semesta. Kayak semua pintu terbuka, ada jalannya. Cuma memang perlu dijalani dengan hati-hati, perlu dijalani dengan tanpa berekspektasi. Saya pernah dulu banget bikin video dan bilang, Virgo, cintailah dengan tanpa ekspektasi. Terus ada yang protes, mencintai dengan tanpa ekspektasi mana bisa, Mbak? Bisa atau tidak? Itu kan tergantung kalian. Kalau menurut saya, anything is possible, everything is possible, so bisa aja. Apalagi dengan adanya kartu Wheel of Fortune ini, itu pintu terbuka lebar semuanya. Jadi apapun bisa terjadi. Kalaupun kalian belum melihat titik terangnya saat ini, ya itu karena belum lihat aja. Tapi semesta menyediakan jalan untuk kalian. Tapi sekali lagi ya Virgo ya, selama pasangan kita itu memang benar-benar pasangan kita. Bukan masih di awang-awang, bukan punyanya orang. Tapi memang beberapa bacaan twin flame yang saya baca, ada masa di mana seseorang ketemu sama twin flame-nya itu masih punya hubungan dengan orang lain gitu, baik diri kita atau orang tersebut, bisa aja. But then karena emang sebenarnya kita twin flame, jadi akhirnya sana selesai sini selesai terus ketemu, bisa kayak gitu. Tapi kan bukan berarti kita harus merebut milik orang, ya kan? Ya enggak, biarin aja itu mengalir dengan sebagaimana mestinya gitu. Pada saat semesta sudah membuka jalan, pasti ada jalannya. Oke. Kemudian ada hal-hal baru di dalam kehidupan percintaannya si Virgo yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Hal-hal baru yang hopefully itu adalah hal-hal baik, sehingga membuat para Virgo merasa memang ini adalah love of their life gitu, love of my life gitu.
of my life. Karena lagu itu loh yang begitu saya angkat kartu ini, masa lagu itu yang teriang tuh kan, lagunya Freddie Mercury. Emang tapi itu kata-katanya sih belakangnya nyakitin ya. Life of my life, you hurt me. Tapi yang ini nggak you hurt me ya. Love of my life. Oh, iya. Really? Dia bilang gini, iya bener, love of my love-nya Virgo yang sebelumnya itu nyakitin. Juga orang tersebut punya love of their life yang sebelumnya juga nyakitin. Gitu loh Virgo. Tapi begitu ketemu Virgo, dan jadi berubah. Karena ada sesuatu yang baru. Kembali ke titik nol. Terus untuk bersama-sama berkolaborasi, bersama-sama menjadi satu bagian di mana Virgo merasa penuh, orang tersebut juga merasa penuh. Jadi kalian nggak perlu mencari-cari lagi titik temunya di mana. Seberapapun perbedaan yang ada di antara kalian. Oke? Kemudian ada Five of Pentacles. Beberapa dari Virgo di hubungannya tuh ngerasa kayak ditinggalin sama orang tersebut, orang yang dealing dengan Virgo, dan merasa perlu mengejar. Oke? Tapi saya mau bilang begini nih ya sama Virgo yang nonton ini, nggak perlu dikejar. Kalau itu bukan untuk kita, itu nggak akan balik lagi ke kita. Bagaimanapun kalian mengejar, tapi kalau itu memang buat kita, dia akan selalu untuk kita. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Gitu ya. So, itu kartu-kartu yang saya buka untuk Virgo pada bacaan cinta kali ini. Untuk Virgo yang sudah di-link dengan seseorang. Oke, tapi saya mau buka beberapa kartu lagi seperti biasa pakai Oceanic ya. Saya suka nih kartu ini, cantik. 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 Semalam saya karaokean sama teman-teman kantor, seru. Tapi lagu cantik itu nggak ada. Tapi lagu Kahitna yang lain ada. Ya ampun. Susah kalau generasinya berbeda. Jadi ada generasi yang nyanyiin lagu jadul-jadul, ada generasi yang nyanyiin lagu baru-baru, dan saya dua-duanya. Karena saya suka dua-duanya, lagu lama maupun lagu baru. Oke, apa yang terjadi di percintaannya si Virgo yang sudah bersama-sama dengan seseorang? Ada abandonment. Sesuatu yang merasa dicuekin gitu, atau disisihkan. Ini terusan dari yang tadi, Five of Pentacles tadi ya. Kalau Virgo merasa di hubungannya itu merasa disisihkan, saya mau bilang, please jangan seuzon yang buruk-buruk gitu. Ini contoh soal ya, ini beneran contoh dan nyata nih contohnya. Saya WhatsApp udah hampir jam 8:30. Saya WhatsApp centang 1 doang. Saya lihat dia terakhir online itu jam 3 pagi. Itu centang 1 doang. Kalau pikiran jelek tuh, namanya LDR ya, kalau pikiran jelek langsung bilang, semalam sama siapa. Gitu kan, itu namanya pikiran jelek ya kan. Semalam ada di mana. Kenapa saya jadi nyanyi sih mentang-mentang semalam ini habis karaoke terus sampai serak suaranya gara-gara saya joget dan nyanyi gitu kan. Itu kalau kita berprasangka buruk gitu, merasa tersisihkan. Tapi toh kalian juga punya hidup sendiri gitu, nggak perlu mikirin yang kayak gitu. Berpikir baiknya adalah semalam pasangan kita itu secapek itu sehingga belum membuka WhatsApp-nya ya. Karena setelah pikiran baik itu keluar, benar dijawab lah message-nya, dan benar kehujanan sehingga tidak bisa pulang tepat waktu sampai dini hari dan lain sebagainya. Dan kepercayaan itu penting. So perasaan disisihkan itu yang ada di dalam diri Virgo, kalau itu ada di diri kalian ya, di hubungannya kalian, ubahlah menjadi sesuatu yang positif. Berpikirlah yang positif. Ini nggak perlu. Five of Pentacles-nya juga nggak perlu ya. Kemudian ada trust.
ini yang penting, trust, kepercayaan, saling percaya. Ya, ini yang sebenarnya ada, cuma kadang-kadang ketutup sama seuzon yang nggak perlu itu gitu loh Virgo. Oke, so King of Pentacle, just trust your instinct, trust hati kalian, trust cinta kalian, percaya. Oke, iya kan, karena ada Two of Cups. Hubungan ini memang sebuah partnership, sebuah hubungan yang solid, yang memang direstui oleh semesta dengan adanya Wheel of Fortune. Two of Cups selalu bicara tentang, kalau kalian tahu dan sudah mengerti tarot, ya, komitmen, soulmate, atau apalagi twin flame, whatever. Yang jelas memang itu yang terjadi. Kalau ada ini itu perintilan-perintilan di dalamnya, itu memang karena kadang-kadang pikiran buruk yang menguasai gitu. Cobalah untuk berpikiran lebih positif di setiap keadaan Virgo. Dan yang selanjutnya ada Knight of Cup, proposal. Untuk Virgo yang masih belum ke jenjang berikutnya, ya ini bisa dibawa ke jenjang berikutnya. Untuk yang sudah menikah atau bersama-sama ya dalam sebuah pernikahan, proposal ini mengisyaratkan bahwa percintaan kalian bisa dibawa ke jenjang berikutnya. So dengan catatan jangan berprasangka buruk ya. Tapi yang masih dalam tahap bersama-sama ya, Two of Cups dan Knight of Wands ini satu kesatuan ya. Ada komitmen, ada proposal. Oke. So kalau ditanya bisa ke jenjang berikutnya, bisa. Oke, so lanjut dengan opportunity, kesempatan, karena ada kesempatannya. Karena ada the Wheel of Fortune, semesta yang mendukung. Dan ada understanding, pengertian. King of Cups, pengertian. Dan Page of Pentacles, kesempatan. Kalau kalian mau mengerti bahwa hubungan ini memang direstui oleh semesta, sekali lagi ya, hubungannya bukan toxic atau third party situation. So, ini memang hubungan yang solid dan perlu dipikirkan kelanjutannya. Karena dengan begitu, kalian gak perlu merasa tersisihkan, seuzon yang jelek-jelek, hanya karena mungkin dia belum membalas kabar kalian. Seperti itu contohnya. Oke, apa lagi yang harus saya baca? Saya tutup dengan oracle card aja ya. Oracle card yang ini dari Very Oracle Card. Kita baca apa pesannya. Ini ya. Friendship, pertemanan. Memang kita harus berteman dulu, ya kan? Masa iya kita anggap pasangan kita musuh, ya kan? Friendship dong, pertemanan dong. Oke, tapi kita lihat juga nih teman-teman sekitar kayak gimana nih. Fairies and human alike need friends. Now it's time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. Oke, ini saatnya kalian melihat apakah orang-orang sekitar kalian memang mendukung ini. Apakah orang yang kalian cintai ini memang benar-benar support, memang benar-benar yang dimaksudkan oleh semesta. Karena saya yakin di antara yang nonton ini ada yang berada di toxic relationship atau berada di karmic relationship. Itu sih sebenarnya yang perlu dipikirkan. Kalau yang enggak di toxic relationship atau tidak di karmic relationship sih sebenarnya baik-baik saja ya. Tapi apakah ada kemungkinan itu? Saya yakin ada. So, makanya saya bilang tadi, untuk yang solid hubungannya, ya udah nggak usah seuzon. Tapi kalau memang ini karmik, perasaan itu pasti akan terus ada. Perasaan insecure, abandonment, perasaan tersisihkan atau ngerasa dibohongin dan lain sebagainya itu pasti ada. Apalagi Virgo kan instingnya cukup kuat ya. So para Virgo sekalian,
sebenarnya kalau untuk sebuah hubungan Virgo tahulah yang terbaik. Kalau memang ingin memastikan bolehlah tanya di personal reading, tapi ya kalau nggak perlu nggak usah. Oke Virgo, sekian aja bacaan bonus kali ini. Kita ketemu besok ya. Besok saya kasih bonus yang lain. Mungkin besok untuk Virgo yang single, percintaan lagi atau yang lain. Saya pikirin besok deh. Saya biasanya spontan memikirkan sesuatu. Spontan, uhui. Oke Virgo, sekian dulu. Kita ketemu lagi besok. Hopefully saya nggak mager besok ya, dan tetap bisa melakukannya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye now.